Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama aku Ucik di sini di pertemuan keempat kita. Aku harap teman-teman semua nggak bosan ya sama aku. Nanti kok Mbaten gitu, kok yang ininya Kak Ucik lagi gitu. Emang nggak ada kakak yang lain ya, bosan gitu dengan Kak Ucik. Jangan kayak gitu ya. Kita kan kalau belajar nggak boleh bosan. Oke, jadi di pertemuan ketiga kemarin kita sama-sama udah belajar bareng tentang kelas diagram, tentang activity dan juga use case. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan belajar bersama mengenai kelas diagram. Sebenarnya apa sih kelas diagram itu? Kelas diagram itu adalah bentuk komputerisasi dari materi manajemen basis data yang kita dapat di semester 1 kemarin. Ini adalah bentuk komputernya ya. Jadi kalau kemarin semester 1 kita nulisnya pakai tangan, di sini kita nulisnya atau gambarinya pakai komputer. Oke, di sini aku pakai EA sama kayak kemarin, Enterprise Architect. Kalian bisa download di Google ya, seperti itu. Ini di aku versinya adalah 12.1. Dan kebetulan untuk 12.1 dia bentuknya seperti ini ya. Untuk menunya di menu halaman utama atau halaman awalnya. Karena kemarin kita udah bikin project dan sekarang bisa dibilang kita hanya meneruskan project, maka kita tidak perlu untuk membuat project baru. Kita hanya cukup untuk melanjutkan yang sebelumnya. Caranya adalah dengan membuka file yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita pilih open file. Dia itu untuk versi 12.1 ada di nomor 2 paling atas dari menu start ya. Kita open, kita klik. Dia akan muncul seperti ini. Tuh kita pilih file mana yang udah kemarin kita buat. Kita klik 2 kali dan dia akan muncul. Tada. Oke. Ini sebenarnya terjadi kasus yang cukup langka, tapi juga sering terjadi. Nggak langka-langka banget sebenarnya. Terkadang project browser dan juga toolbox dia hilang. Entah kemana kita nggak tahu, jadi dalamnya kosong seperti ini. Ini jujur aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak close sama sekali dari terakhir kali aku pakai AI ini, tapi aku nggak tahu kenapa dia bisa hilang seperti ini. Dan cara kita untuk memunculkan project browser adalah dengan mengklik bagian yang ada di sini. Ini kayak menunya dia. Ada banyak. Untuk versi yang 12 ini dia masih konvensional ya, jadi belum terlalu bagus untuk tampilannya, masih agak lama gitu. Di sini kita pilih view atau nomor 3 dari paling kiri, kita klik dan kita pilih project browser seperti ini. Nah, dia akan muncul project browser yang kita inginkan tadi. Nah, kemarin kita udah belajar tentang use case dan gimana cara buka use case. Masih pada ingat? Kita klik, abis itu kita pilih simbol yang ini, use case model. Kita klik 2 kali. Nah, untuk untuk diagram kelas, cara membuatnya itu berbeda dengan activity diagram. Jadi kemarin kalau activity diagram kita pilih ini kan, kita klik 2 kali gitu. Oke, ini dia nggak bisa keluar karena kita belum masuk ke use case. Nah, untuk pembuatan kelas diagram dia adalah melalui ini. Dia adalah menu di project browser yang berada paling kiri di sini ya. Lalu kita klik aja. Oke, dia akan keluar seperti ini. Caranya membuat kelas diagram adalah dengan checklist simbol kayak menu yang ini.
checklist sampai muncul tombol checklist seperti ini, dan harus dipastikan sampai tombol checklistnya muncul, karena kalau nggak muncul kita klik percuma aja, dia nggak bakal keluar. Langsung kita oke. Nah, dia akan nambah satu lagi, yaitu seperti ini, namanya ada kelas model. Kita langsung klik kelas modelnya dengan klik 2 kali. Caranya sama kayak use case yang kemarin ya, diklik 2 kali dan dia akan langsung masuk ke halaman kelas. Di sini untuk setiap kita membuka halaman baru, dia pasti akan muncul kayak bisa dibilang introduction dari halaman yang pengen kita buat. Di sini for everyone, if you can speak English, you can translate by yourself ya, for all the sentence yang ada di sini. Sebenarnya cuma introduction aja, tapi buat yang belum terlalu lancar bahasa Inggrisnya nggak usah khawatir, karena aku juga bakal jelasin in Indonesia juga, in bahasa seperti itu. Ini adalah introduction aja, penjelasan tentang apa sih itu diagram kelas gitu. Dan ini yang penting di sini, ini adalah bentuk structure dari diagram kelas. Diagram kelas terdiri atas 3 structure. Yang pertama ada nama, atribut, lalu operation. Oke, caranya gimana dia ngilangin adalah dengan kita Ctrl Alt habis itu delete. Oke, tada, udah hilang kita. Terus gimana caranya dia bikin kelas, Kak? Kok kosong sih? Aku bingung nih, gimana nih gitu. Nggak usah takut, karena toolsbox-nya hilang, kita balikin lagi toolsbox-nya. Dia adalah dengan klik diagram di sini. Oke, ini bagian ini kita pilih diagram. Lalu kita klik, kita pilih toolbox. Nah, dia akan muncul seperti ini. Sama ya kayak kemarin ya sebetulnya. Caranya adalah dengan kelas, sama kayak kemarin, di klik habis ditarik, lepas. Dia akan secara otomatis muncul sama kayak kemarin, kayak gini. Karena kemarin aku bikinnya adalah tentang transportation based system gitu. Jadi di sini aku bakal contohin tentang database yang berbau-bau transportasi. Apa ya kira-kira ya? Di sini aku mau kasih contoh aja, dia database-nya adalah mengenai penumpang. Oke, jadi penamaan untuk diagram kelas ini nggak bisa sembarangan ya. Penamaan diagram kelas ini disesuaikan dengan nama database yang ingin kita buat. Jadi kayak aku contohnya, aku kemarin bikin database tentang transportation yang dia menggunakan by system. Maka dia si penumpang ini dia memiliki peran gak cuma sebagai pembeli tiket, tapi dia juga harus memiliki akun seperti itu. So dia harus punya database yang dia menyangkut tentang data pribadi si penumpang ini. Aku kasih penumpang di sini, klik dan dia akan munculnya seperti ini. Kak, itu kok satu doang, atribut sama operationnya mana? Nah, kita bikinnya adalah dengan mengklik kanan kelas tersebut. Oke, kita klik kanan, setelah itu pilih Feature and Properties. Oke, kita ulangin lagi ya. Klik kanan, habis itu ambil Feature and Properties. Nah, di sini ada atribut. Kita klik aja dan dia akan muncul halaman seperti ini. Karena si penumpang ini adalah penumpang yang bisa dibilang dia nggak bisa naik kalau nggak punya akun, maka di sini aku kasih atributnya. Contoh aja ya, ini ada username. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita enter dia akan muncul seperti ini. Di sini ada type atau jenis penggunaan apa ya, kayak jenis database-nya untuk fieldnya mau dipakai untuk tipe yang seperti apa.
Aku saranin untuk saat ini kalian jangan pikirin ini dulu karena ini di semester 3. Jadi kita belajar aja yang udah kita laluin di semester 1 apa 2 ya. Oke, setelah itu, setelah username mau apa ya gitu. Aku kemarin juga minta mereka buat menginput email di diagram activity. Jadi itu harus dimasukkan. Sebenarnya gimana sih cara bikin kelas diagram yang baik gitu? Aku nggak bisa bilang cara aku yang terbaik atau yang baik banget atau yang baik aja gitu. Karena I'm not a professional, I'm just a student gitu, like all of you gitu. Jadi kalau aku sih kemarin cari dengan lihat diagram activity aku. Jadi aku bisa tahu kalau aku mau apa aja sih dari alur sistem yang aku bikin gitu. Nah di situ nanti kita masukin ke diagram kelas ini. Oke, habis itu ini contoh aja ya. Dia masih banyak sih. Kita menuju ke operation di sini ya. Just gitu. Nah, gimana sih cara bikin operation dan apa maksud dari operation? Operation itu adalah bentuk perintah dari atribut. Jadi tadi ada 2 ya. Ada username dan email. Di sini username si penumpang ini dia diminta oleh si application untuk memasukkan username. Jadi dia harus melakukan penambahan dan kita tulisnya dengan menambahkan username. Ini langsung di enter. Sekali lagi nih nggak usah dihilangkan ya untuk type-nya. Lalu yang kedua ada email. Dia sama dengan username. Si penumpang ini diminta untuk memasukkan email. Jadi kita juga tulis juga masukkan menambahkan email. Oke, diklik aja yang close, di close. Oke, dia akan muncul seperti ini. Ini adalah satu bentuk lengkap dari kelas. Ada nama, ada atribut, ada operation. Oke, balik lagi untuk mempersingkat waktu. Jadi aku percepat pembuatan diagram kelasnya ya di sini ya. Ini adalah salah satu bentuk diagram kelas yang udah jadi. Sini ada bentuk association yang berarah gitu. Dan di sini ada generalisasi, ada 2. Dan ini ada asosiasi biasa nih. Tuh. Ini dua-duanya association sebenarnya namanya atau asosiasi. Tapi dia memiliki makna yang berbeda. Untuk general sendiri, dia sebetulnya sama sih kayak general yang kita gunakan untuk use case diagram. Atau bisa dibilang dia dari bagian khusus ke bagian umum yang saling berkaitan. Atau anaknya si A, bapaknya si B gitu. Jadi gitu biar gampang. Nah, untuk si association-nya ini yang dia punya panah terbuka, cara bacanya gimana? Jadi ini di sini aku buat satu penumpang menggunakan, sekali lagi ya, menggunakan tiket gitu. Karena dia bisa dibahasakan seperti itu. Satu penumpang menggunakan satu tiket. Satu penumpang menggunakan satu tiket, maka dia bentuk association-nya seperti ini. Cara pembuatannya adalah dengan kita klik ada panah, kita arahkan ke diagram yang ke kelas yang mau kita bikin. Setelah itu kita pilih. Di sini kita bisa lihat ya, untuk setiap pembuatan relation sama, tinggal kita pilih yang mana. Karena dia bisa dibilang satu penumpang menggunakan satu tiket, maka kita pilih direction yang
association direction yang seperti ini. Nah, untuk association di sini dia memiliki multiplicity. Apa itu? Yaitu indikasi berapa banyak yang dapat digunakan oleh masing-masing kelas. Contoh di sini, tadi aku udah cerita satu penumpang untuk satu tiket. Jadi gak boleh ada penumpang membeli lebih dari satu tiket. Contohnya seperti itu untuk satu kali perjalanan ya, diingat-ingat lagi untuk satu kali perjalanan. Maka dia harus tambahkan multiplicity-nya seperti ini. Kita klik kanan. Oke, kita klik kanan. Di sini ada multiplicity. Multiplicity yang pertama ini dia akan menuju dari sumber kelasnya. Satu penumpang untuk satu tiket. Oke, sini. Lalu kita balik lagi ke si panahnya tadi. Kita klik kanan. Ini agak susah ternyata. Oke, kita ambil multiplicity lagi. Kita seperti ini. Nah, kita bisa lihat sini ada 1 dan 1. Nah, untuk generalization, kenapa saya milih generalization? Karena dia bisa dibilang kalau tiket ini adalah atribut dari jadwal perjalanan. Tiket bisa ada karena ada jadwal perjalanan. Bisa dibilang kayak gitu ya. Maka dia bisa bilang anak dari si jadwal perjalanan. Maka kita bikin generalization-nya seperti ini. Oke, kita pilih bentuk mana aja sih yang menunjukkan relation di antara itu ya. Contohnya ini gitu. Kita klik aja, kita oke. Nah, dia akan nambahin sendiri nanti. Sama ini juga alasannya karena bus ini merupakan bagian dari jadwal perjalanan seperti itu. Nah, di sini ada halte dan relationnya ada 2. Kita boleh nggak sih bikin 2 relation? Boleh. Kalau dia memang berhubungan. Jadi ini di association dia sama ya, untuk association dia kayak tadi, cuman kita pilihnya aku hapus dulu. Kita pilihnya dari halte ini ke sini. Nah, paling atas aja. Langsung kita tambahin multiplicity-nya. Sama ya. 1 halte. Salah ternyata. Aku tadi arahnya salah. Jadi dari sini kita ke bawah. Sulitnya bila dia association yang dia nggak punya panah adalah kita sulit menentukan tadi tuh aku mulainya dari mana ya. Itu kalau nggak yakin kita bisa ulangin lagi. Kita klik kanan untuk yang ini, multiplicity. Oh iya, ada satu lagi cara selain yang itu. Kita klik kanan, kita ambil properties. Setelah kita ambil properties, kita ambil ini. Salah. Aduh, ini grogi nih. Akunya nih jadi salah mulu. Ya pokoknya dia intinya kayak gitu ya. Jadi satu jadwal perjalanan untuk banyak halte gitu. Istilahnya kita naik bis, kita akan melewati banyak halte, padahal bisnya cuma 1 gitu ya. Untuk yang ini sama, dia relationnya, multiplicity-nya udah tahu kan tadi bikinnya gimana. Cuman ya itu, kalau itu susahnya dia, kalau aku sih kadang gitu, aku kalau disambi-sambi aku suka lupa. Tadi tuh aku narik panahnya dari mana ya?
dari yang si halte atau si jadwal perjalanan gitu. Itu kalau aku sering bingungin di situ. Jadi yang ini harus kita cek, nggak bisa kayak yang lain yang dia langsung association-nya gampang kayak gitu, yang dia kelihatan panahnya dari A atau di B, dia beda soalnya. Oke, udah bener ya seperti ini. Oke, ini buat diagram kelasnya. Thank you dan sorry kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau gimana. Sorry juga kalau ngajarinnya mungkin terlalu cepet ke dede-dede ya. Karena I'm not a professional, I'm a student too, like all of you gitu. Aku juga masih belajar dan kita semua juga masih belajar. Jadi sorry kalau cara penyampaian aku masih belum profesional ya. Okay, for the last video, I say I'm so sorry and thank you for watching my video. Classy, bougie, ratchet, sassy, nasty, hacking, stupid. What's happening?